tembakan demi tembakan terus dikokang, dan Powerful dengan lokal pun hanya bisa bertahan di belakang pohon dan juga bebatuan. Tapi Ryzen kali ini bersenyap-senyap ria melakukan tembakan depan, tapi Powerful berhasil untuk mendapatkan Liquid. Oh no, Liquid harusnya masih bisa di revive kali ini, dan Powerful masih bersembunyi di belakang batu juga, dan satu lagi berhasil didapatkan spray down again dari seorang Luxy, berusaha mendapatkan satu player terakhir di belakang batu. Powerful mampukah kali ini kira dari seorang Luxy untuk bisa menumpahkan seorang Powerful, tapi Blue Zone-nya sudah memang himpit kan di belakang, dan ini dia akhirnya banget persis di depan muka seorang Martin. Tapi kita akan melihat Zuxi kembali ngokang granatnya ke arah depan. Mampukah Valdus dipulangkan oleh Bigetron Red Alliance, karena kali ini posisinya masih unggul untuk Bigetron 4 lawan 3. Martin masih tertumbang di belakang sana, dan lagi-lagi granat dari kepala suku berhasil untuk mengkonfirm seorang Martin. Di lawan 4 ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali, harus dimanfaatkan oleh Bigetron Red Alliance, dan ternyata circle-nya tidak mengarah ke siapapun. Circle-nya menuju ke arah sebelah kiri Bigetron. Valdus lebih jauh ke arah circle, tapi kali ini trade terjadi. 1-1 Ryzen tertakedown di sana, tapi Luxy juga masih akan bertahan. Ada Giwi dan juga ada konsep-konsep sangat low di sana, akan coba di spray. Konsep tertakedown. Satu lagi, Giwi akan coba dicari oleh seorang Liquid. Liquid dengan UMP-nya akan berhasil kali ini. Giwi spray ke arah depan dilakukan oleh Asap, tapi masih belum ketemu juga. Bandar akan mengokang kembali granatnya yang kedua, dan sementara kalau kita lihat AJ masih bertahan di lantai 2, kena granat. DRS pun dipulangkan, kenyang makan bakso Sanskuy. Ya, itu yang terjadi. Lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak dan membuat DRS jadi hilang kalau kita lihat. Tapi kalau berpindah ke arah yang lain, ASR Nasar masih terus akan coba melakukan proning saja. Mereka punya PR 98 meter, tapi ini adalah 98 meter yang berbahaya. Sangat panas sekali karena banyak granat yang dilemparkan. Dari sebelah kanannya ada DS, dari sebelah kirinya ada Zeus Ziol juga yang sudah memantau smoke dari NASR. Dan itu dia, ada granat demi granat. Bigetron Luxy maksud saya juga terkena granat dari seorang G. Xavier berada di dekat Bigetron, Cicel. Wah, ini gokil banget, granat demi granat dilemparkan terus-menerus oleh player dari TX. Tapi sementara kalau kita lihat dari BTR masih berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya. Uxi merevive Uxi, tapi begitu banyak granat Molotov dilontarkan terus-menerus bertubi-tubi. Tapi mereka masih punya pinggiran circle, masih ada harapan untuk Bigetron Red Alliance. Let's go teman-teman, Indo Pride ya. Sanskuy silahkan. Ya, kalau kita lihat juga ini yang cukup enak memang posisi dari Bigetron, karena mereka berada di area yang berbeda juga. Mereka punya lower ground yang bisa dimainkan juga. Tapi kalau kita lihat dari Sporta masih bertahan, Blacklist sudah dipulangkan. Tim-tim yang berada di papan atas sudah pulang, sudah berguguran. Kalau kita lihat masih ada Xavier memang di sana, masih ada NASR juga yang memang kalau kita lihat kali bermain dengan sangat luar biasa. Tapi Luxy dengan mininya kali 8 digunakan tadi akan menantang pemain-pemain dari NASR. Ada sebuah lemparan juga mendekat ke arah Bigetron, Cicel. Iya, sebuah tappingan gertakan dari seorang Uxi, tapi ternyata di sisi lain juga ada Zeus yang berhasil untuk mendapatkan satu player dari Nasar. Nasar masih punya PR juga untuk bisa masuk ke dalam zone, tapi Rabis kali ini melakukan proning shoot, disapu, berusaha untuk mencari hitmark, tapi nggak dapat, tidak dapat. Bahkan Rabis yang harus tertembak dari sisi lain masih bisa take cover juga. Luxy pun akan berusaha untuk melakukan zoning out. Nampaknya mereka masih butuh area ini, mereka mau area ini milik sepenuhnya untuk Bigetron Red Alliance. Sementara itu banyak sekali fight yang terjadi di mana-mana. Hasan pun tertakedown, ada granat pun meledak di muka Ziol. Sanskuy. Ya, misil akan coba melakukan spray ke arah bawah. Ada satu pemain NASR yang dicari tapi belum ketemu, dan akhirnya ketemu juga. NASR pun pulang. Kalau kita lihat masih ada 5 tim dan masih ada Bigetron di sana. Lamborghini akan bergerak, DS Gaming akan coba bergerak juga dengan sebuah vehicle-nya. Zuxi bersama Ryzen dan juga yang lainnya. Ini ya saya katakan, Bigetron kalau late game sampai 4 orang masih lengkap itu akan menjadi berbahaya untuk tim lain. Tapi ternyata Ryzen langsung tertakedown karena ada tim lain yang men-spot areanya, Cicel. Masih bisa di-revive, harusnya masih bisa banget untuk di-revive, karena misil kali ini bakal fokus juga dengan Lamborghini dan G yang lagi menjadi cacing di depan saat di spray down. Berhasil ditumbangkan dan langsung di-confirm menjadi poin untuk misil. Bertubi-tubi pelurunya. Kali ini menjadi last man standing. Zeus pun sudah dipulangkan. Top 4 untuk Bigetron Red Alliance, Sanskuy. Ini adalah yang kita ingin lihat. Ini adalah Bigetron. Ini yang kita nanti-nantikan. Momentum seperti ini, Bigetron masuk late game dan masih lengkap 4 orang. Masih ada Yala juga di sana. Harus berhati-hati memang pemain-pemain Bigetron karena mereka berada di area yang cukup sulit. Mereka terkejar oleh Blue Zone. Yala enak banget posisinya, tapi mereka memang Yala harus maju juga karena Blue Zone, maksud saya play zone-nya berada di area yang terbuka. Safe zone-nya itu nggak ada di area tim manapun, Cicel. Bener banget, nih Yala harus bermain dengan YOLO ya kalau misalkan mereka mau mendapatkan zona. Tapi Zuxi pun udah menyadari keberadaan di depan sana. Tidak ditembak, dipantau aja dari kejauhan. Tapi Bandar pun kali ini bermain di open field, menembak ke depan. G pun dipulangkan. Oh my god, top 2 untuk Bigetron Red Alliance dengan Yala 4 versus 4 situation. Sanskuy.
Kemarin kita melihat Bigetron sempat dipulangkan oleh Yala. Mungkin ini akan menjadi rematch antara Bigetron dan juga Yala. Fight 4 lawan 4 akan coba kita lihat. Karena kita ingat saat bermain di map yang lainnya waktu itu, Bigetron sempat dipulangkan oleh Yala. Dan kembali Yala punya posisi yang lebih enak kalau kita lihat karena mereka punya natural obstacle juga di sana. Miramar waktu itu fight antara Yala dan juga Bigetron, tapi Zuxi ada di sana. Liquid memantau satu pemain dari Yala. Terlihat di sana sedang melakukan cloning spray dilakukan oleh seorang Liquid Ryzen juga memantau ke arah tersebut, tapi belum juga bisa memberikan hit yang berarti. Tapi kalau kita lihat itu dia Liquid mendapat satu knock. Liquid juga bisa masuk ke dalam circle-nya dan ini adalah momentum untuk Bigetron Cigel. Yes, bisa banget nih. Let's go, kita satukan kekuatan kita. Indopret BTR win. Sudah mulai ada lemparan granat satu demi satu dilemparkan ke arah depan. Tembakan demi tembakan terus dikokang. Dan Powerful dengan Loka pun hanya bisa bertahan di belakang pohon dan juga bebatuan. Tapi Ryzen kali ini bersenyap-senyap ria melakukan tembakan ke arah depan. Tapi Powerful berhasil untuk mendapatkan Liquid. Oh no, Liquid harusnya masih bisa di-revive kali ini. Dan Powerful masih bersembunyi di belakang batu juga. Dan satu lagi berhasil didapatkan. Spray down again dari seorang Luxy, berusaha untuk mendapatkan satu player terakhir di belakang batu. Powerful Mampukah kali ini granat dari seorang Zuxi untuk bisa menumbangkan seorang Powerful, tapi Blue Zone-nya sudah mulai menghimpit. Granat meledak dan ini dia akhirnya harusnya winner chicken dinner untuk Bigetron Red Aliens. Ini dia yang orang lama pernah katakan truk tronton Dalam sebuah check. Kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia satu lawan ditinggalkan, mendapatkan lawan yang selanjutnya tadi. Navi sudah bisa mendapatkan kill dari lawan yang lain. Kali ini bertemu dengan Reject nampak ya, sangat dekat sekali, mungkin akan dilawan dulu. Dan ini adalah playstyle yang sangat unik dilakukan oleh Navi. Satu selesai fightnya lanjut ke yang lainnya, selesai lagi lanjut ke yang lainnya, selalu bergerak nomaden mereka, nggak punya tempat tinggal. Benar, nggak punya tempat tinggal. Dan bahkan kalau kita lihat circle-nya kali ini kembali berpihak untuk Valdus. Ini lama-lama Valdus bergerak kemana diikutin aja dari belakang ya. Dan ternyata juga Mexico pun berhasil untuk menculik satu player dari DRS yang sedang rotasi, tidak memantau adanya orang di depan sana, berusaha untuk melakukan setup kembali. Gyalzen sudah bleeding out cukup parah, masih aja dibombardir kembali lagi dan lagi. Granat demi granat dilemparkan terus menerus oleh Mexico. Aja di belakang sana, mampukah bertahan Sanskui? Ternyata granatnya connect kali ini dari seorang Mexico ke arah seorang AJ, dan AJ sangat sulit untuk diselamatkan. Ada granat berikutnya mungkin akan coba meledak di sana, tapi AJ itu dia langsung dipulangkan oleh granat yang sangat on point dari seorang Mexico Cigel. Yes, benar-benar meletup-letup ya. Dan langsung saja di unboxing harusnya oleh seorang Mexico untuk mencari lootingan-lootingan tambahan kembali juga. Dan sementara di sisi lain, Geek Fam bertemu dengan DS. Dan ada juga kali ini Blacklist dan DRS yang masih tertahan juga di luar zona. Dan ternyata Nima pun masih aja dipush kembali oleh Blue Zone. Gak bisa kemana-mana, ada alas di depan, Blue Zone ada di belakang. Tapi kayak Blacklist bakal objektif dan fokus untuk masuk ke dalam circle-nya. Ya, Nima dan juga DRS Gaming sudah dipulangkan kali ini oleh Blacklist. Sudah mendapatkan 5 kill sejauh ini. Blacklist cukup meyakinkan permainan mereka setidaknya di Miramar ini, dan akan segera bergerak menuju ke dalam circle selanjutnya karena mereka juga masih punya PR. Di dekat Blacklist ada tim lain, ini dia I8 yang mungkin akan bertemu dengan Blacklist yang tadi sedang melakukan perjalanan, tapi mereka juga sudah bertemu kali ini oleh Xavier. Dari sisi lain, Navi punya lawan selanjutnya, ada Salam yang ternyata kali ini harus tersungkur dengan cepat sekali. Namun ada Abot juga yang akan coba melemparkan banyak sekali utility ke arah pemain-pemain dari Navi. Ada Matic, ada Kitsune juga yang dituju tadi. Lemparan selanjutnya, Mexico juga melemparkan granat lagi, bertubi-tubi dilemparkan oleh pemain-pemain FZ, dan akankah berhasil? Tapi tidak, Salam justru yang pulang kali ini ke arah lobby dari tim FZ. Tidak, tersungkur untuk yang kedua kalinya ternyata Cigel. Oke, trading utilities terjadi kali ini dan mengejutkannya mereka semua masih bisa melakukan revive satu sama lain, tapi kayaknya ada Reject will join the fight juga dari sisi lain, berhasil untuk menumbangkan seorang Tixi. Dan apakah berhasil untuk dikonfirm menjadi poin? Yes, nampaknya berhasil dikonfirm untuk menjadi poin, tapi Divine masih berlari-lari di atas sana mendengarkan kembali ada suara tembakan-tembakan, tapi Meku berusaha untuk bersembunyi di belakang bagi, masih belum terspot juga, dan Divine pun terdistract oleh pergerakan dari Mexico dari jauh. Dan kali ini kalau kita lihat ini adalah three-way showdown antara Reject, Evet dan juga Navi, Sanskui. Kitsune sudah tersungkur. Ada Meku yang akan coba melawan tim Reject, tapi tidak bisa karena ada ledakan yang sangat on point. Dan itu dia, Navi pun sudah dipulangkan ke arah lobby, dan Reject akan berhadapan dengan lawan Navi yang lain, yaitu FZ yang masih berada di sana.
Yes, benar sekali. Bahkan granat dari seorang lapis berhasil connect ke arah satu player Blacklist di belakang sana. Semuanya saling menembak satu sama lain. Melihat ini adalah sebuah open field. Banyak sekali kesempatan untuk bisa menembak atau menumbangkan satu player. Dan pergerakan dari Fnatic Zombies cukup menarik. Mereka langsung saja melakukan split. Bergerak secara bersamaan, maju ke depan. Tapi berjauhan, Sanskuy. Ya betul, itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat kali ini dari Reject akan coba di-spray oleh seorang Meksiko yang bermain dengan sangat luar biasa. Berganti dengan Thompsonnya mencari seorang Divine. Mereka depan dilakukan tapi tidak, ternyata Divine yang bisa mendapatkan seorang Meksiko. Sarah juga berada di sana. Pemain-pemain dari Reject setidaknya punya nafas, setidaknya punya kali ini kesempatan untuk membalikan keadaan. Dari tadi mereka dikejar oleh Fnatic Zombie, Cicel. Yes, bener banget, layaknya dikejar oleh zombie betulan ya, berkocar kacir ya, gak bisa kemana-mana, tertahan juga pergerakannya. Mereka mau objektif maju ke depan, tapi masih ada Fnatic Zombies dan juga ada Gipem di belakang sana. Demrut benar-benar mengganggu pergerakan dari Reject kali ini, dan mereka semua masih berada di luar zona. Ini adalah fase kelima, Sanskuy. Wow, ini blue zone yang tidak bisa ditahan lagi. Masih bisa ditahan, tapi pastinya sangat mengganggu perjalanan dari mereka karena mereka punya PR untuk ke depan. Walaupun tidak jauh, tapi itu adalah area yang cukup berbahaya kalau berlari karena sangat open sekali bisa ditembak oleh berbagai sisi, Cijel. Yes, bahkan The Savior pun masih menerima peluru panas. Nah, itu dia, masuk lagi pelurunya, masih ada bolongan. Nah, itu dia, masih bisa nggak nge-revive? Ayo lo, ditembakin terus-menerus. Nah, panik gak? Panik gak? Panik lah, masa enggak? Akhirnya berhasil mendapatkan 1 poin untuk Zuxi. Oh, tapi salam kembali wassalam di match kali ini. Fnatic Zombie pun dipulangkan ke arah lobby. Tersisa 9 tim saja. Reject masih ada seorang lapis yang nampaknya darahnya berlapis-lapis. Kali ini akan coba bergerak ke arah kiri terlebih dahulu. Entah apa yang akan coba dilakukan oleh lapis di sana, tapi Sarah dan juga yang lainnya dari Reject sudah dipulangkan. Tersisa 1 pemain saja, yaitu lapis kali ini, Cijel. Oke, ternyata dia mengganti kendaraannya dengan sebuah motor. Kayaknya akan berusaha untuk masuk ke dalam zona dengan ugal-ugalan. Lapis kali ini, oh tidak, dia ngelepasin motornya. Kali ini masih melakukan healing terlebih dahulu. Nih blue zone-nya terlalu sakit, bakal sulit banget untuk TB-in. Dan Bigetron Red Aliens kali ini mendapatkan sebuah pinggiran circle yang cukup nyaman. Tapi hati-hati, di dekat dengan mereka ada Valdus yang sedari tadi mengintai. Ya, dan kalau kita lihat kali ini Bigetron masih punya kesempatan karena mereka masuk ke dalam circle-nya, tapi ada Valdus juga yang sangat dekat di sebelah kiri dari Bigetron tadi kalau kita saksikan. Dan kali ini dari Blacklist dekat sekali dengan Dante dan juga yang lainnya, masih lengkap 4 orang juga dari tim Ewan. Akan coba bergerak mungkin Rabi, 1 pemain terakhir, 1 pemain harapan dari tim Xavier. Tapi kalau kita lihat ternyata Valdus bisa di-take down 1 pemainnya, dan ini adalah momentum yang baik untuk Bigetron Red Alliance, Cigel. Ya, Six nampaknya berhasil di take down, tapi ada backup dari seorang Giwi yang nampaknya sudah berhasil untuk melakukan revive. Dan kita lihat juga Rabiz kali ini yang berusaha untuk melakukan healing sembari berjalan untuk bisa masuk ke dalam zona. Mampukah Rabiz seorang diri kali ini bertahan sebagai last man standing? A1 pun berhasil di take down 1 player kembali di depan sana. Nampaknya melihat kembali ada seorang Dante di tapping dari Ryzen. Tapi A1 masih bisa melakukan ngepron di belakang sana, Sanskuy. Ya, Ryzen nampaknya tadi bisa mendapatkan momentum kembali untuk Bigetron. Sangat baik sekali apa yang dilakukan oleh pemain-pemain Bigetron. Tapi ternyata Sinister menjadi magnet dari circle. Circle-nya menuju ke arah E1. Sinister seorang di area jerami tersebut, Cijel. Sinister, ini kayak bakal jadi samsak tinju untuk seluruh tim ya. Semua mata akan bertuju pada mereka. Tapi kali ini kita bakal fokus kembali Valdus yang akan berhadapan dengan Bigetron Red Alliance di depan sana. Sudah terjadi knockout, tapi Liquid pun berusaha untuk disengage kembali, tarik mundur. Sanskuy, silakan. Ya, kalau kita lihat nampaknya Liquid tidak terburu-buru. Dia akan coba mundur terlebih dahulu menciptakan momentum selanjutnya. NASR juga bisa mendapatkan knock demi knock ke arah lawannya dengan granat tadi. Tapi Luxi menjadi pemain terdepan kali ini untuk melemparkan banyak sekali utility ke arah pemain-pemain Valdus. Giwi juga masih bertahan, akan coba untuk melakukan boosting terlebih dahulu. Tapi setup yang dilakukan oleh Valdus 1-2-1 kali ini. Ada yang sudah melakukan flank dekat sekali dengan pemain-pemain Bigetron, harus diwaspadai. Tapi Sinister terspot mungkin oleh pemain-pemain Bigetron. Dan ini dia NASR. Nasar akan coba dicari oleh DS, tapi ternyata tidak bisa. Dan itu dia 1 pemain terakhir dari NASR lah yang memulangkan 2 pemain dari DS Gaming. Wow, 1, 2, 3. Oke, kita bakal fokus kembali dengan Valdus yang masih fight dengan Bigetron Red Alliance. Mereka sama-sama punya PR untuk bisa masuk ke dalam zona. Tapi Six mobilnya sudah mulai ditembakin juga, hampir saja ter-take down. Dan Liquid pun akan membangun jalan smoke untuk teman-temannya untuk bisa masuk ke dalam zona, Sanskuy.
Ya, ini adalah perjalanan yang cukup sulit yang dilakukan oleh Bigetron. Mereka harus keluar. Faldo sudah keluar dengan cepat menuju ke arah circle-nya. Mereka sangat cepat sekali, tapi akan coba disambut oleh satu pemain terakhir dari NASR. Akan berhasil, tapi tidak. Ternyata ada Faldus yang lainnya dari sebelah kanan. Backup yang cepat sekali dibangun oleh pemain-pemain Faldus. Dan mereka sudah lebih dulu masuk ke dalam circle-nya. Bigetron juga masuk ke dalam circle kalau kita lihat dari arah yang lain, Cicel. Wow, Bigetron Red Aliens masih bertahan dengan 4 playernya. Ini dia top 3 untuk Bigetron Red Aliens. Let's go teman-teman, bakar lagi. Jopratnya granat meledak di depan sana. Berhasil untuk menumbangkan seorang Giwi. Sinister bermain dengan sangat baik. Kali ini Zuxi pun akan memanfaatkan momentum untuk maju. Ini dia sang kepala suku yang sudah berlari. Berusaha untuk mencari last man standing. Jax di depan sana tapi tertahan sedikit. Dan ada beberapa peluru panas yang masuk ke dalam Bigetron Red Aliens, Sanskui. Ewan sudah dipulangkan kali ini oleh pemain-pemain dari Bigetron Alliance, tapi mereka punya PR yang cukup besar sekali karena ada Faldus yang akan coba menyambut satu pemain memang sudah tertumbang di sana. Ada seorang Giwi yang akan coba di-revive oleh Sik dan ini akan membuat momentum Faldus. Mereka punya 2 pemain yang sedang melakukan flank di arah kanan dan kiri, akan berbahaya untuk Bigetron. Apa yang akan Bigetron lakukan karena mereka setidaknya masih punya sebuah area jerami juga yang bisa dimanfaatkan dan itu masih masuk ke dalam circle-nya. Tapi Liquid akan coba melemparkan sebuah utility mungkin menuju ke pemain-pemain dari Bigetron. Martin yang dituju masih Martin dan ini momentum untuk Bigetron. Kita lihat maju ke arah depan Cicel. Yes, baksonya mateng banget persis di depan muka seorang Martin. Tapi kita akan melihat Zuxi kembali mengukang granat ke arah depan. Mampukah Faldus dipulangkan oleh Bigetron Red Aliens karena kali ini posisinya masih unggul untuk Bigetron 4 melawan 3. Martin masih tertumbang di depan sana dan lagi-lagi granat dari kepala suku berhasil untuk mengkonfirm seorang Martin. 3 lawan 4 ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali harus dimanfaatkan oleh Bigetron Red Alliance dan ternyata circle-nya tidak mengarah ke siapapun. Circle-nya menuju ke arah sebelah kiri dari Bigetron. Faldus lebih jauh ke arah circle tapi kali ini trade terjadi 1 untuk 1. Ryzen tertakedown di sana tapi Luxi juga masih akan bertahan. Ada Giwi dan juga ada konsep-konsep sangat low di sana akan coba di spray. Konsep tertakedown. Terus satu lagi Giwi akan coba dicari oleh seorang Liquid. Liquid dengan UMP-nya akan berhasilkah kali ini Giwi? Mereka arah depan dilakukan oleh seorang Liquid dan tidak bisa. Winner chicken dinner di lapangan.